Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Di lampus.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, kita akan membahas yang pertama, kita mulai dari lampus.co. Pemirsa, trending topik yang ada di lampus.co diantaranya, yang pertama, Bakso Sony mengadu kepada Presiden. Yang berikutnya, ratusan pengendara di Bandar Lampung melanggar dan terekam kamera ITLE. Dan berikutnya ada Pilkada serentak Lampung Selatan digelar 28 Oktober. Yang berikutnya klaim pajak, maksud kami klaim bayar pajak Bakso Sony ke Pemkot Bandar Lampung harus dibuktikan. Dan yang terakhir daftar lokasi operasi Patuh Krakatau 2021 di Bandar Lampung. Ini masih hangat sekali tentang Bakso Sony nih Mas Wid. Ya ini selalu viral ya kalau Bakso Sony ini memang karena ini berkaitan dengan urusan perpajakan ya, bukan hanya perpajakan juga, karena di situ ada banyak karyawan Bakso Sony juga. Jadi Bakso Sony ini kan setelah disegel oleh Pemkot, jadi mereka mengadu ke Presiden melalui kantor staf kepresidenan ya. Pekan lalu mereka mengadu, bagaimana sih nasib ratusan karyawan Bakso Sony setelah disegel ini, karena kan bukan persoalan mudah juga untuk mencarikan solusi terhadap radarnya ratusan karyawan ini. Tapi sampai saat ini juga kasus ini masih terus, ya bukan kasus ya, perkara apa ya, masalah ini terus masih bergulir di Pemkot. Belum putus 100%. Seperti apa nanti kita tunggu bersama, tapi memang harus ada juga memang hal pertama adalah ketaatan membayar pajak itu dulu yang harus diberesi dulu, bahwa ada ratusan karyawan yang kemungkinan kehilangan pekerjaan, iya, tetapi dari pihak pengusaha juga harus punya konsistensi yang jelas dalam kepatuhan membayar pajak. Ada orang bilang orang bijak itu adalah orang yang taat membayar pajak. Kira-kira begitu, karena ini tapping box pajak ini kan proyeknya bisa dikatakan proyek kolaborasi kerja bareng Pemkot Bandar Lampung dan KPK untuk menghindari kebocoran pajak. Dan ini bagus sekali tapping box ini. Hanya nanti mungkin ada kompromi-kompromi mungkin barangkali antara Pemkot dan pihak Bakso Sony. Kita tunggu saja dalam pekan-pekan ini mungkin bisa segala clear semua. Bakso Sony bisa kembali membuka gerainya, Pemkot bisa kembali mendapatkan pajak dari para pelanggan Bakso Sony dalam jumlah yang sesungguhnya, dalam jumlah yang sesuai dengan apa yang harus dibayarkan oleh pengusaha. Oke, mudah-mudahan memang ada titik terangnya nanti seperti apa permasalahan ini ya Mas Wid. Kita beralih ke lampungpos.id Mas Wid, pemirsa. Berita pilihan dari Lampung Pos ID diantaranya strategi PTM berubah, yang berikutnya sertifikat CHSE jangan bebani pengusaha. Selanjutnya Pemkot Bakso Sony capai titik temu. Berikutnya komitmen bantu anak terdampak COVID-19, dan yang terakhir sidang Azabri selidiki peran dari Joko Hartono. Ini adalah beberapa pilihan yang di Lampung Pos ID. Ini sangat menarik sekali tentang sertifikat CHSE jangan bebani pengusaha. Karena memang usaha-usaha sudah mulai dibuka ya Mas Wid saat ini. Jadi ini sertifikat CHSE jangan membebani pengusaha. Jadi ini kan sekiranya kan begini, selama masa pandemi ini banyak pengusaha wisata yang kelimpungan ya, karena nggak ada orang mau berwisata seperti apa, orang diimbau untuk tetap di rumah. Kemudian setelah zona berubah, level juga semakin turun, pemerintah mulai membuka pelan-pelan, memberi kelonggaran kepada pengusaha wisata untuk kembali membuka usaha mereka. Tetapi tetap harus
punya komitmen bersama, yaitu CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Itu berupa sertifikat, namanya sertifikat CHSE. Nah, yang ditolak oleh pengusaha sekarang ini adalah sertifikat CHSE yang mandiri. Karena apa? Karena mahal ternyata. Untuk mendapat sertifikat itu, kalau dia pengusaha restoran, mereka harus membayar 8 juta rupiah. Kalau dia pemilik hotel, dia harus membayar 10 juta rupiah. Belum lagi untuk pengusaha lain seperti homestay, arung jeram, kemudian usaha selam dan sebagainya, mereka wajib memiliki itu sebelum bisa membuka usaha mereka. Nah, ini maksudnya janganlah membebani pengusaha, orang mereka makan sekarang ini masih baru mulai Betul. baru mulai bernapas mau sekali. membuka usaha, Iya. sudah dimintai diminta dipungut biaya 10 juta, 8 juta untuk katakan mendapatkan sertifikat itu. Yang pertama, yang kedua mungkin kritiknya bahwa lembaga pemberi sertifikat CHSE itu jangan hanya dimonopoli oleh satu lembaga. Iya. Karena kalau monopoli cenderungnya nanti terjadi penyimpangan. Iya, mudah-mudahan nanti ini jangan terlalu juga membebani pengusaha ya Mas Fit. Ini kita sama-sama baru bangkit setelah sekian lama. Seperti itu. Oke, Mas Fit, kita beralih ke sai100fm.id. Pemirsa, trending topik yang ada di sai100fm.id diantaranya Tulus gelar konser virtual, terlalu rindu, penanda dimulainya kembali perjalanan Tulus. Berikutnya ada Stay, bertahan di posisi ke-1 Billboard Hot 100, The Kid Laroi malah keluar dari agensi Scooter Braun. Berikutnya ada Snoop Dogg, siap rilis album baru tahun ini. Dan yang keempat, ada Mike Tyson main film Bollywood bertajuk Ligeir. Dan juga yang terakhir ada Ji Chang-wook hadapi kerasnya hidup di Tell Me Your Wish. Ini sangat menarik sekali informasi yang ada di sai100fm.id. Dan yang paling menarik adalah Mike Tyson yang akan main di film Bollywood. Ini pertama kalinya. Untuk pertama kalinya ya, Mike Tyson ini merambah ke industri film Bollywood. Dia akan tampil di film Ligeir. Ya. Judul Ligeir. Rencananya sih tanggal 9 kemarin, 9 September itu film ini mulai dirilis, tapi ditunda karena ya lagi-lagi karena pandemi. Jadi kemunculan Tyson di Bollywood, industri film India ini kejutan juga karena baru pertama dia ke India ya, main film India. Ya. Walaupun sebenarnya dia juga pernah tampil di Hangover 1 dan sequelnya 2 tahun 2009 dan 2011. Kemudian dia juga pernah tampil di film Hong Kong ya, IP Man 3 tahun 2015. Tapi sekarang dia tampil di film India, ini sangat luar biasa sekali. Untuk perdana, pertama kalinya. Iya, nanti kita lihat seperti apa acting dari Mike Tyson sendiri di film yang Bollywood ini, Mas Fit. Oke, Mas Fit, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Untuk Anda jangan lupa selalu update informasi dengan membaca harian Umum Lampung Pos. Kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID dan dengarkan secara streaming juga update informasi entertainment di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.